Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita lompat jauh nih ke Banten tahun 1872. Jauh banget ya, ke masa sebelum ada traktor, pupuk kimia. Iya, bayangkan sawahnya. Nah, sumber kita ini unik. Catatan detail dari jurnal kolonial Belanda, Tijdschrift voor Nederlands India. Jurnal lama ya. Mungkin niat awalnya buat administrasi atau laporan biasa gitu ya. Kemungkinan besar begitu. Tapi isinya itu loh, tanpa sengaja jadi kayak potret kehidupan petani Banten zaman itu. Nah, itu dia yang menarik. Dokumen teknis kolonial malah jadi semacam apa ya? Arsip etnografi dadakan. Persis. Jadi misi kita kali ini, kita coba bongkar gimana sih cara mereka kelola tanah, kerjasama, bertahan hidup, cuma dari catatan ini. Siap? Siap. Ini kayak jendela waktu ke kearifan lokal mereka. Nanti kita bakal ketemu istilah-istilah asli Banten kayak tarikan, tadah, ranca buat sawah. Oh iya. Terus ada sistem kerja kayak sambatan, liliur, bujang. Betul. Sampai alat panen kayak ani-ani. Semua itu bukan cuma kata, tapi ya denyut nadi kehidupan mereka sehari-hari. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Tanah dan air. Catatan itu nyebut 3 jenis sawah utama. Ada tarikan, ini kayaknya yang irigasinya lebih bagus ya. Kemungkinan begitu. Tarikan mungkin irigasi teknis atau semi-teknis zaman itu. Terus ada tadah, nah ini jelas tadah hujan. Bergantung penuh sama langit ya. Satu lagi? Ranca. Ini sawah di daerah rawa-rawa, becek. Dan cara ngolahnya juga beda-beda nih. Nah, itu gimana bedanya? Kalau sawah biasa kan pakai bajak, garu, ditarik kerbau gitu ya? Iya, mayoritas pakai itu. Tapi di sawah ranca yang lumpurnya dalam, mereka lebih banyak pakai pacul, cangkul tangan. Oh, jadi nggak bisa pakai kerbau di situ? Terlalu berat mungkin ya? Bisa jadi, atau mungkin kerbaunya susah gerak di lumpur sedalam itu. Ini nunjukin mereka adaptif banget sama kondisi lahannya. Pintar baca tanah. Oke, tanah udah. Sekarang orangnya, tenaga kerjanya. Ini juga seru nih. Ada sistem kerja bareng yang kuat kan ya? Namanya sambatan. Betul, sambatan atau di beberapa tempat disebut ngahiras. Ini gotong royong sukarela, sehari penuh orang sekampung bantu. Terus yang punya hajat gimana? Bayar. Nggak bayar uang, cukup sediain makan sama minum aja seharian itu. Sangat komunal. Ada lagi liliur. Liliur. Apalagi tuh? Ini sistem timbal balik. Hari ini kamu bantu saya garap sawah, besok lusa saya gantian bantu kamu. Kerja dibalas kerja. Wah, keren ya sistem sosialnya. Tapi saya baca di catatan itu kok kayaknya udah ada sistem upah juga ya? Pakai uang. Nah, ini dia kompleksnya. Ternyata nggak murni komunal. Di samping sambatan dan liliur tadi, ada juga buruhan. Buruhan itu berarti pekerja harian yang dibayar? Iya, persis. Dibayar tunai, catatannya bilang sekitar 24-40 duit per hari. Lumayan juga ya ukurannya zaman itu. Wah, udah ada tarifnya. Selain harian? Ada juga borongan, jadi kontrak buat nyelesain satu tugas tertentu, misalnya mencangkul satu petak sawah gitu. Jadi di desa yang sama, tahun 1872 itu gotong royong jalan, tapi transaksi tunai buat kerja juga udah ada. Hibrida gitu ya? Banget. Ekonomi komunal dan ekonomi pasar tunai itu hidup barengan. Ini nunjukin dinamika yang cukup maju ya. Menarik banget. Terus ada soal kerbau nih. Ada perbandingan antara petani Tionghoa sama pribumi. Iya, ada catatan soal itu. Katanya petani Tionghoa itu lebih, irit pakai kerbaunya. Irit gimana maksudnya? Kerjanya sebentar gitu. Betul, mungkin cuma beberapa jam sehari. Sementara petani pribumi menurut catatan itu bisa pakai kerbau dari pagi sampai 4-5 jam. Akibatnya kerbaunya jadi kurus katanya. Tapi petani pribuminya sadar nggak kalau cara Tionghoa lebih baik? Sadar, mereka ngakuin cara Tionghoa lebih efisien. Tapi alasannya, ini penting. Mereka bilang kekurangan kerbau dan tenaga kerja pedatis, orang yang mengendalikan kerbau. Oh, jadi bukan soal nggak tahu atau males, tapi keterbatasan akses sumber daya ya? Mungkin kerbaunya nggak cukup banyak. Tepat, isu aksesibilitas. Dan keterbatasan ini malah bikin mereka inovatif loh. Contohnya teknik sebar kletek. Apa tuh sebar kletek? Baru dengar. Ini cara nyemai benih padi khusus buat sawah tadah hujan, yang tadah tadi. Kan hujannya nggak pasti tuh. Iya, bisa telat, bisa kurang. Nah, kalau nyemai di lahan basah biasa, terus hujannya telat datang, bibitnya bisa ketuaan pas mau dipindah.
Hasilnya jelek. Jadi gimana solusinya? Mereka nyemai benihnya di lahan kering dulu, dibikin persemaian kering. Nanti kalau udah cukup umur dan hujan turun, baru dipindah ke sawah. Wah, cerdik banget. Bibit dari lahan kering gitu lebih kuat. Katanya gitu, lebih tahan banting pas dipindah. Ini respon cerdas banget buat ngakalin ketidakpastian iklim. Luar biasa ya akalnya. Oke, selain kerja harian, gotong royong ada sistem bujang juga kan? Ini kayak pekerja tetap gitu ya? Iya, bujang. Hubungannya lebih dalam dari sekedar buruh harian. Ada bujang tetap kerja sepanjang tahun sama majikannya. Kadang ikut bantu urusan rumah tangga juga. Ada yang musiman juga? Ada juga bujang musiman, pas musim tanam atau panen aja. Mereka ini pakai alat dan ternak si majikan. Kompensasinya gimana? Cuma upah? Nggak cuma upah, justru paket lengkap. Dapat makan, tempat tinggal, terus pakaian juga. Catatannya bilang bisa sampai 2 setel setahun. Wow, lengkap ya? Baju, celana gitu? Disebutnya item kayak ikat kepala, baju, sarung. Terus yang penting dapat bagian padi pas panen, namanya sanga. Jumlahnya beda-beda tiap daerah. Jadi kayak hubungan patron klien yang kuat ya? Bukan sekedar bos dan pekerja? Betul sekali, lebih ke arah situ. Nah, ngomongin panen ani-ani, pembagiannya gimana? Ada aturan mainnya? Umumnya pakai sistem bagi hasil, namanya derepan atau gacong. Si pemetik padi biasanya pakai ani-ani itu ya, dapat bagian. Berapa bagiannya? Umumnya 1/5 dari yang dia potong. Tapi uniknya nih, di daerah Pandeglang katanya upah tunai buat panen malah lebih umum daripada bagi hasil. Oh, beda lagi ya di sana. Terus siapa aja yang boleh ikut panen? Bebas. Nah, itu juga beda-beda tiap daerah aturannya. Kadang terbatas buat kerabat atau tetangga dekat. Kadang lebih terbuka. Lagi-lagi nunjukin variasi lokal. Oke, terakhir nih, soal ternak. Kerbau tadi kan bukan cuma buat bajak ya? Jelas bukan. Perannya penting banget dalam siklus sawah. Kalau sawah lagi nggak ditanami, itu jadi tempat gembala kerbau. Kotorannya jadi pupuk alami dong? Tepat, pupuk gratis. Terus waktu kerbau jalan-jalan di sawah bekas panen, mereka kan nginjek-nginjek sisa jerami tuh. Itu bantu jerami cepat membusuk jadi kompos. Sekaligus nginjekin gulma juga ya? Bisa jadi. Pokoknya siklus ekologis yang efisien banget. Pertanian dan peternakan saling mendukung. Jadi kalau kita rangkum nih, gambaran Banten 1872 ini jauh dari kata sederhana ya. Masyarakat agraris yang sangat adaptif. Iya, adaptif. Mereka punya sistem sosial dan ekonomi yang ternyata udah kompleks. Campuran antara komunal dan transaksi tunai. Plus kearifan ekologisnya itu loh. Cara mereka baca alam, terus nemuin solusi kayak sebar kletek tadi. Keren banget. Betul. Mereka tangguh, inovatif pada masanya. Punya cara sendiri buat menyeimbangkan kebutuhan individu, komunitas, dan alam. Ini warisan soal ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan ala mereka. Jauh sebelum istilah itu ngetren ya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Dokumen ini kan cuma foto sesaat di tahun 1872. Iya, satu momen. Sistem sosial, ekonomi, pertanian yang saling kait ini kan kompleks banget. Kira-kira gimana ya nasibnya? Bertahan, berubah drastis, apalagi pas tekanan kolonialisme makin kuat, terus datang modernisasi pertanian. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Gimana dinamikanya ke depan setelah 1872 itu? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.